Kemarin dari mana aja bro? Itu kemarin ada saya lihat di sungai mana gitu, Sungai Kapuas Oh, atau itu apa di mana? Kalimantan Tengah itu. Luar Di biasa. Kalimantan Tengah jalan-jalan aja, apa namanya, mancing-mancing refreshing gitu. Wes, gimana bro? Tapi aku lagi seneng ini, lagi seneng sepeda nih udah ada 2 tahunan lah. Hampir tiap hari sepeda, tiap minggu yang jauh gitu. Kalau sepedaan itu kemarin saya juga ikut sempet ini hobi sepedaan, tapi waduh panas di awal, habis itu ini udah hilang. Ngejogrok aja tuh sepeda di depan. Gimana bro caranya menumbuhkan minat terhadap hobi? Kalau aku sih karena ini ya, merasakan manfaatnya ya, bersepeda itu jadi rasanya tuh lebih sehat gitu, lebih seger, terus nggak gampang ngantuk gitu kan. Jadi ya ketagihan akhirnya tiap pagi tuh ini 10 kilo gitu. Kalau yang pas WFH ya, nanti kalau pas weekend itu baru yang 50 kiloan gitu sih. Gitu. Luar biasa. Itu kemarin di mana itu, daerah Mojokerto? Keren banget view-nya itu bro. Ya, itu aku juga nggak sengaja nemu tuh. Jadi ada temen ngajakin gitu. Tapi temenku juga belum pernah gitu. Cuman, bro ini ada info nih di daerah sini view-nya bagus gitu kan. Terus aku juga lebih seneng yang off-road gitu. Jadi kalau yang gunung-gunung ini lebih senang daripada yang di jalan raya. Wis, oke berangkat gitu aja. Terus nyampe sana, oh keren juga ternyata. Wes, ya. Jadi ada manfaatnya buat kesehatan ya bro ya. Ya, Udah. aku ngerasa lebih sehat sih sebenarnya. Sama jadi berat badan terjaga gitulah, nggak sampai over gitu. Iya bener sih. Sekarang memang berat badan harus dijaga itu. Saya udah mulai naik berat badan ini bro. Kemarin udah sempet turun itu dari 68 jadi 62 kemarin. 68 jadi 62. Sekarang udah 65 lagi. Gara-gara kemarin habis kena ini Omikron. Tapi Omikron katanya nggak parah kan? Kagak, enggak ini doang, badan pegel doang, sama meriang-meriang dikit lah. Sehari. Kayak meriang biasa kan? Iya. Ya. Anak berapa sekarang ente? Anak sekarang 2. Umur berapa aja? Insya Allah 3 ini. Udah ada di ini. Udah di Lagi perut. hamil istri? Lagi hamil istri, hamil muda. Udah mau 3 bro. Mantap. Yang pertama 5 tahun lah. Masuk ke umur 6 tahun. Yang kedua ini 4 tahun. 4 tahun. Iya Udah 4 tahun. gede-gede ya, udah saatnya punya adik, udah 4 tahun kan? Iya udah 4 tahun. Yang kedua ini 4 Istri tahun. di rumah atau kerja? Di rumah. Di rumah. Enak, full di rumah ya? Yoi, full service suami bro. Servis lengkap. Tapi kalau pulang ke Makassar jarang? Kemarin pulang waktu tahun lalu saya pulang itu. Ambil cuti besar bro. Berapa lama? Sebulan? Sebulan. Aku Ambil belum sebulan. pernah ambil cuti besar nih. Ambil aja, kalau masih diizinin sama atasan ambil aja. Itu kan ini biar. Tapi ke Purwokerto sih nggak begitu effort ya. Iya, aku seminggu tuh udah puas. Makanya kalau kita kan biaya lumayan gede kalau ke ini. Kalau Kalau ke cuma bentar sayang ya kan. iya, kalau cuma bentar mah sayang. Tapi aku nggak pernah alasan kecemplung sumur sih kayak ente. Itu OJT bro. OJT, zaman-zaman OJT. Ada alasan kecemplung sumur, bocah. Saya emang kecemplung sumur, bukan kecemplung sumur sih, apa? Keprosok dalam sumur itu. Sumurnya ditutupin pakai seng rapu lagi. Kejeblos lah.
Itu sengnya bukan buat safety tapi buat kamuflase aja kalau ada sumur di situ. Aduh, salah berarti prinsipnya ini. Ini prinsipnya salah Iya, dia. Harusnya buat prinsipnya safety, bukan buat estetika. malah nyemplung kan. Apa? Malah nyemplung. Malah nyemplung udah. Gitu, bro. Gitulah. By the way, ini bro, gimana? Kapan mau lanjut lagi? Ini kan udah S2 bro, sayang kalau nggak dilanjutin. Apakah Ini apalagi? ya ini ntar. Kemarin tuh yang kan ada lowongan beasiswa PLN tuh sebenarnya aku udah wah ini nih gitu kan ya. Ikut. Cuman kok lihat persyaratannya berat juga, nggak dapat IPK, nggak dapat bonus, wah kacau juga nih gitu kan. Ya udahlah nanti mending biaya sendiri aja. Gue juga mikirnya gitu, Pul. Nggak dapat yang lain-lain kan, yang lu sebutin tadi. Gue mending bayar sendiri. Gue hitung-hitung kan, mending bayar sendiri kan. Iya, kalau dihitung-hitung mending bayar sendiri. Mending bayar sendiri. Gitu. Jadi lebih enak seperti itu. Tapi memang bro, waduh, emang harus pinter-pinter ngebagi waktu, manage waktu bro. Ini antara keluarga, pendidikan, sama ini kantor. Nah, ente gimana nih? Soalnya kan gini, kalau aku kan sama ya, ada keluarga, pendidikan, sama kantor. Cuman anakku kan masih satu nih, relatif masih gampang lah. Kalau anaknya udah 3, gimana nih cara ngaturnya? Ya terpaksa ya, kita awalnya sih istri masih bisa handle kalau untuk urusan rumah lah. Jadi kalau untuk urusan rumah di handle sama istri kan, jadi bagi-bagi tugas. Jadi kalau gua ya kerja sama kuliah kan, istri urusan rumah tangga. Nah, kalau ada dikit bantuan dari gua ya dikit-dikit doang. Gitu bro. Jadi Tapi emang ini belum ada tuh. kenapa? Belum pakai ART. Belum, istri saya nggak mau bro. Jadi kalau untuk ngehandle anak belum mau, dia pengennya dihandle sendiri. Belum percaya ke orang gitu ya. Kecuali Makanya mungkin saudara atau apa itu. ya makanya, tapi kalau yang ketiga ini tak saranin kalau untuk kerjaan yang rumah biarin nanti ada ART kan. Kalau anak fokus ke anak aja, yang tiga ini kan. Nanti yang lain kerjaan Ya, yang setuju. rumah tangga yang lain, baru. Dulu kan juga udah banyak yang nawarin itu di sini. Orang-orang lokal sini nawarin untuk jadi ART kan. Jadi Di situ tarif berapa per bulan ART? antara 1,5 sampai 2 juta. Masih inilah masih. Enggak atau pulang? Kalau yang pulang 1,5. Kalau yang tinggal 2 itu juta. 2 juta. Malah masih bisa nego itu sebenarnya. Dia kemarin berapa ya mintanya itu? Minta cuman 700 ya kalau nggak salah, 900 kalau nggak salah. Tapi emang pagi doang, ya kan, dia membersihkan, dia nyuci, dan sekarang pulang. Gitu. Nggak sampai sore kan yang 700 itu kan, cuma setengah hari doang kan. Setengah hari pagi lah. Kalau dia udah bersih-bersihin udah cabut. Gitu. Emang perlu sih nanti ini, apalagi udah 3 kan. Beda lagi tuh handle-nya kalau misalnya anak udah 3 sama yang 2 kan. Tapi alhamdulillah kan udah lumayan gede kan satunya, apalagi yang pertama kan udah 6 tahun. Jadi yang pertama kelas berapa sekarang? Baru mau masuk ini TK, baru didaftarin. Kalau yang nomor 2 baru juga mau didaftarin juga, ini barengan. Dibarengin aja. Satu nol kecil, lumayan satu kalau masuknya bareng biayanya lumayan. Lumayan bro, lumayan. Apa-apa sekalian Kalau repot. yang bagus kan sekarang lumayan.
sekalian repot aja bro, sekalian pusing. Iya kan? Sekalian pusing. Yang penting Bismillah lah ya. Insya Allah ada jalan kalau gitu mah. Iyalah, penting jalan. Ada jalan lah pasti. Rumah ada angsuran nggak, Rum? Rumah alhamdulillah tinggal dikit bro. Malah dapat bantuan dari pemerintah gua. Heran gua kemarin dapat bantuan dari pemerintah di KPR. Itu karena mungkin ngelihat ini kali jumlah angsuran gua kayaknya. Karena angsuran gua kayak kemarin cuma 400-an ribu lebih. Sisa segitu. Murah di situ. Karena kan ini bro, gua ini setiap ada bonus dan uang lebih kan, gue langsung ini masukin situ. Nah, jadi awalnya yang kemarin berangsur-angsur berkurang. Jadi awalnya kemarin cicilan 4 juta sebulan, udah jadi 400 sekarang. Wah enak dong, tinggal dikit berarti kalau 400. Tinggal dikit. Terus abis itu dapat diskon, bukan diskon sih, bantuan dari pemerintah dari dana PEN itu, percepatan pemulihan ekonomi. Pakai itu bank apa lu? BTN. Oh benar. 6 bulan ya, gua ya. 6 bulan gue sempat nggak bayar 6 bulan. Terus tambah lagi 6 bulan dapat. Enak bener. Apa? Enak bener. Iya makanya. Saya kan nyetor tuh tiap auto debit kan, nyetor dia ngirim transfer ke BTN kan tiap bulan. Terus kok ini nggak berkurang gitu? Apa ada masalah sama kredit gue? Gue hubungin lah orang BTN sono yang gue kenal. Oh enggak pak, kata dia, enggak pak, ini bapak dapat bantuan dari pemerintah subsidi bunga. Buset, ya wes lah, apa-apa. Ini bulan ini masih dapat katanya 50%. Oh, udah. Jadi gue cuma kemarin bayar 180.000. Ya wes lah. Tapi ngomong-ngomong S3 nih, ente kan sekarang lagi S3, ini sebenarnya arahnya kemana nih? Lebih ke buat misalnya akademis atau lebih ke karir sebenarnya? Lebih ke pengennya sih ke akademis bro. Jadi saya menemukan minat di researcher gitu. Jadi ya seneng-seneng lihat angka juga sih sebenarnya. Waduh kayaknya menarik ini. Sekarang ini belajar ekonometrika, belajar statistika, model-model keuangan kan. Sekarang model-model keuangan kan kebanyakan pakai ekonometrika kan. Waduh kayaknya seru ini. Makanya arahnya sih ke akademis bro. Gitu. Tapi maksudnya kalau maksudku akademis itu kan buat ngajar gitu ya. Tapi ada keinginan pulang kampung nggak atau ngajar di Jakarta aja? Keinginan pulang kampung pasti ada bro. Itu juga salah satu pertimbangan. Bisa mengajar di daerah, ya kan? Bisa kembali ke daerah buat ngajar. Tapi kalau misalnya ada kesempatan di Jakarta ngajar, ya nggak masalah bro. Jadi bisa, sekarang kan kelas sore sama apalagi S2 S3 kan kebanyakan itu pasca sarjana sore sama malam kan kelasnya. Kalau bisa ya sebagai tambahan juga bro. Gitu. Tapi kalau ini balik ke ini nih tadi, kalau karir ada interest ke sana nggak atau memang ya udahlah pengen di Jakarta aja gitu? Kayaknya karir susah bro. Kayaknya karir kayaknya udah telat banget bro kalau menurut saya. Kalau karir kita baru memulai karir sekarang kayaknya it's terlalu terlambat kayaknya bro. Iya. Lu tahu sendiri teman angkatan kita udah ini kan. Iya, teman-teman angkatan kita udah pada kemana-kemana. Iya, udah lari-lari gitu kan. Gitu. Ya sementara kan kita di jalur akademis kan. Udah di situ aja. Jadi udah nyari inilah istilahnya nyari jalur lain gitu kan ya. Iya, nyari jalur lain.
Salah satunya ini, Bro. Karena gini juga, angkatan kita itu kan pas masuk dulu itu kan ada 215 gitu kan ya. Artinya itu sesuatu yang besar gitu kan. Akhirnya dengan sendirinya akan terfilter gitu, nggak semuanya Iya, bisa lari kan. Kalau kayak nggak kita-kita bisa. ini ya dapat yang berjalan itu nanti ya bener ente tadi nyari jalur lain. Salah satunya misal passionnya di akademis ya nyari jalur di akademik gitu kan. Iya, salah satunya itu, Bro. Kedengaran nggak sih suara your Soalnya connection? kalau ngelihat kanan agak putus-putus. Kalau ngelihat kanan kiri nih, misal apa namanya ya, angkatan kita gitu kan yang kayak pokoknya yang satu inilah satu Satu bidang gitu, angkatan. Pak. Masih ada Rama, masih ada Nia gitu kan ya, satu angkatan gitu kan. Ya maksudnya apa ya, masih banyak banget ininya. Kalau mau digilir gitu loh, masih banyak banget. Jadi memang bener ente itu tadi. Padahal di luar sana udah ada yang bahkan levelnya ini ya manajer gitu kan. Kita supervisor pun belum gitu kan. Berarti memang ya aku sepakat sih sejauh ini memang mungkin kita ada di jalur yang lain gitu. Iya, jalur yang lain. Karena kan gini, Bro, kalau akademis, kalau kita menempuh misalnya gue di jalan yang lain, misalnya akademik, Bro, kita nggak ada kuota, ngerti nggak? Nggak ada kuota. Ibaratnya lu bisa di akademik ya wes jadi akademisi gitu, nggak ada batasan gitu, nggak ada struktural dan aturan segala macam. Tapi kalau misalnya struktural itu ada kuota dan keberuntungan di dalamnya, Bro. Ya kan, ada rezeki di dalamnya. Betul, Jadi betul. nggak semuanya kita bisa masuk di situ kan. Tapi kalau di jalur akademis, semua orang bisa neliti, semua orang bisa mengajar selama dia punya kapasitas latar belakang pendidikan kan. Bisa semua, Bro. Oke. Sama ini juga teman-teman itu juga ada yang memilih ini ya, bisnis gitu kan. Artinya ya kantor itu bener ente tadi kayaknya udah susah nih, kayaknya udah telat nih, kayaknya udah temennya udah kemana-mana. Ada beberapa juga teman-teman yang ngambil jalur untuk bisnis gitu kan. Jadi dia Sama punya usaha apa. saya juga udah mulai belajar bisnis, Bro. Karena kenapa? Karena kan relate banget finance sama bisnis. Gue sampart juga belajar bisnis juga. Tapi bisnisnya yang resikonya kecil, Bro, yang tidak mengganggu cash flow bulanan gitu. Yang kecil-kecil aja. Jadi takutnya Nah kita ini nanti menarik nih. Contohnya apa nih? misalnya istri saya ini lagi jualan kue jajanan dan segala macam. Ya kecil-kecil, ya semutnya dia aja. Kalau mood ya jualan. Tapi online apa offline? Online. Nah, Online di kalau online rumah. enak ya. Anyway juga gue lagi ini juga sekarang, Bro. Lagi habis beli salah satu franchise makanan. Sewa lapak di Indomaret, Bro. Belum jalan sih, tapi on Nah, progress persiapan. Nah itu kan nah ibaratnya, gitu. kalau itu kan nggak terlalu ini ya, ibaratnya effort kita dikit. Kenapa? Karena kita udah beli sistem yang udah jadi dan kita mempekerjakan orang kan. Nah itu coba juga saya, Bro. Nah, itu ini keren. Ini yang kayak gini yang perlu di-sharingkan ini kan. Kita kan selama ini kalau kerja di kantor itu kan pasti ya anu lah obrolannya ya obrolan kerjaan gitu. Tapi begitu ngobrol santai gini kan akhirnya keluar gitu yang tadinya nggak punya ide gitu kan akhirnya wah iya benar juga ya ide untuk misalnya membeli franchise untuk buka lapak di Indomaret gitu kan. Iya, beli franchise, buka lapak di Indomaret. Ini on progress, lagi jalan, Bro. Lagi persiapan. Gerobaknya juga lagi di order. Jadi sambil Nah, ini jalan ya mudah-mudahan keren ini sebelum puasa udah bisa bisnis. launching. Iya, soalnya pas puasa itu lagi rame-ramenya biasanya. Iya,
Nah, nanti kan gini bro, salah satu nanti misalnya lu jadi akademisi juga nih, terus lu mengajar tentang kewirausahaan, terus juga lu juga diminta untuk membahas tentang UMKM, menyentuh materi tentang UMKM. Lu nya aja belum pernah nyentuh UMKM gitu, gimana? Lu belum pernah ngejalanin bisnis yang kecil gitu. Lu gimana mau tahu realnya seperti apa gitu kan? Kalau kita di perusahaan, Ntar kalau ngajar dikatain teori doang gitu ya. nah itu teori doang. Kalau kita ngejelasin masalah korporat gitu kan, masih oke kita kerja di korporat gitu. Masih kita kerja di kapal besar lah, di perusahaan besar lah ibaratnya. Tapi kalau untuk kita ngajar kewirausahaan, UMKM dan segala macam, kita nggak pernah punya in charge di dalam bisnis kecil itu, ya gimana gitu kan? Ya itu salah satu ini juga bro. Ya, Ibaratnya karena kalau dagang itu, kalau kita misalnya mempekerjakan orang juga, selain amal jariah bro, kita juga ini bro, gue pikirnya ya latihan juga buat kita memimpin gitu kan. Karena kan kita mempekerjakan orang nih, ya kan, belajar memanage juga, belajar memimpin, ya situ kita belajar kepemimpinan juga kan, di skala yang lebih kecil bro. betul. Setuju, sepakat. Ini kayaknya perlu diupload nih, obrolan ringan tapi mencerahkan sebenarnya ini. Wes, mencerahkan apaan? Mudah-mudahan lah ini, mudah-mudahan inilah kita, yang penting ini bro, nggak mengganggu cash flow bulanan aja, itu yang paling penting. Itu nggak usah yang gede-gede dulu lah. Ya seperti kata lu tadi, nggak cash flow, kemudian yang resikonya kecil gitu kan. Yang Risikonya penting kita kecil, ada effort untuk punya bisnis. pasarnya ada, sistemnya udah disediakan, tim supportnya juga ada dia kan. Dibandingkan kita misalnya mulai usaha dengan brand baru kan, mending brand yang existing aja kan, kita beli yang murah, udah sistemnya udah ada, tim supportnya juga ada, ya pelan-pelan kita ini. Gue mikirnya gitu bro. Gue Aku juga kapan hari punya pemikiran yang sama persis nih. Jadi ketika kita buka bisnis baru, kemudian brandnya baru, itu kan orang-orang belum pada kenal gitu ya. Tapi ketika kita franchise misal dengan brand yang udah ada, itu kan lebih mudah diterima oleh pasar. Aku kemarin sempat pikiran itu juga. iya, gue bilang gitu. Gue mikirnya gitu. Dan juga lo tahu sendiri di Sepatan itu kan daerahnya berkembang ya, penduduknya banyak, dan apa istilahnya, pasarnya itu kan masih cukup bisa bertumbuh bro, gitu. Masih bisa bertumbuh, masih bisa berkembang. Ya nyoba melakukan sesuatu yang sesuai dengan bidang kita lah. Kita kan akademisi, ibaratnya kita mau masuk di jalur akademisi yang hubungannya nanti dengan manajemen, finance dan segala macam kan, hubungannya nyerempet juga dengan kewirausahaan, ya gitu. Ya bisnis sesuai ini aja, jalur kita. Ya, keren. Bro Ipul gimana nih? Ada inspirasi apa nih? Kalau gue kan tadi udah nih, lu lagi dah. Kira-kira siapa tahu bisa bertukar ide gitu, atau lu kasih masukan ke gua lah, apa gitu. Kalau aku sih sejauh ini yang tak lakukan itu ya tetap karena tadi sepakat. Jadi karena memang kita basicnya kan dari ini ya, dari kuliah gitu kan. Jadi aku sejauh ini sih investasinya tetap di ini bro, saham sama kemarin main kripto juga gitu.
Nah, Oh iya. kalau yang bisnis real kayak ente tadi yang franchise itu belum pernah. Jadi memang tadi mencerahkan juga kalau memang bisnis franchise itu lebih gampang, tadi ada sistemnya udah ada, kemudian ada yang bantu, kemudian brand-nya udah bentuk. Nah, ini aku lagi kepikiran juga nih untuk masuk ke sana gitu. Saham sih iya, gue juga lagi belajar saham juga sih bro. Lagi belajar saham. In the long term juga itu pasti berguna. Di jangka panjang itu pasti juga berguna saham itu. Sekarang juga saya buka ini sih, di Mandiri Sekuritas kalau saya. Kalau saya kan belum trading nih. Saya masih sementara ngamatin, beli-beli iseng-iseng aja, bro. Kalau ada duit lebih dikit ya udah taruh, beli. Ngeliat-ngeliat grafiknya seneng gue, bro. Oh, gue amatin tiap hari yang gue punya. Oh, naik turunnya seperti ini, naik turunnya seperti ini. Nanti juga kalau misalnya udah senggang lagi kan trading saham juga kan bisa jadi opsi juga, bro. Iya, iya. Nah, kalau saham itu udah dari tahun 2014 ya, jadi memang udah cukup lama. Nah, untuk yang kripto ini baru setahunan lah, jalan setahun. Cuman kripto ini memang karakternya beda nih sama saham. Kalau saham itu relatively bisa dihitung ya, ada teorinya juga. Tapi kalau kripto ini memang banyak gamblingnya sih, makanya aku kemarin udah keluar lah. Yang penting udah nyobain kripto, kemudian udah tahu karakternya, kemudian ada yang nggak cocok dengan hati nurani ya wis tak keluar aja gitu. Tapi ya keluarnya tetap nggak mau rugi juga gitu, nunggu untung baru keluar. Pas rugi nggak tak jual lah, biarin aja tuh di kripto gitu. Nah itu yang memang yang sekarang kan kripto dan segala macam kan yang apa uang yang sistemnya blockchain gitu ada emang saya belum pelajarin juga bro, gue belum pelajarin juga masalah itu, masih yang sehubungan dengan kuliah aja. Ada kan kita juga belajar investasi juga kan mata kuliah hubungannya sama investasi, manajemen investasi. Ya, jadi gitu bro. Jadi kebanyakan kan ke depan memang arahnya selain akademisi itu juga financial planner juga jadi salah satu opsi bro. Salah satu opsi. Nah di salah satu yang dipelajarin di financial planner kan ibaratnya merencanakan keuangan pada saat nanti kita di hari tua kan. Dan kebanyakan mereka nyaraninnya itu ya berinvestasi di saham, reksadana, dan instrumen-instrumen keuangan yang lain kan. Belum ada nih yang berani mengemukakan ide invest di bisnis real. Ngerti nggak? Maksudnya orang pada kebanyakan naruh di reksadana, naruh di ini. Betul. Obligasi gitu ya. Obligasi, ya kan? Dan Surat utang negara. Dia investasinya ke sana kan. Kebanyakan sih situ. Jadi ada tahapannya dihitung dan segala macam. Dirumuskan dan segala macam, bagusnya targetnya segini, kita investasi di yang aman-aman aja kalau masih muda, yang masih muda dan segala macam dengan segala teorinya lah. Nggak ada yang menyentuh sama sekali coba masuk di bisnis real gitu sebagai instrumen investasi gitu. Nah itu mungkin karena teorinya belum ada kali ya. Saya juga belum tahu juga tuh. Sama ini, pengalaman satu orang dan orang lain itu beda-beda kalau bisnis real. Jadi memang benar teorinya agak susah. Lebih ke based on experience gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngalamin sendiri ya kita nggak bakal tahu gitu. Benar. Dan juga ini bro, kenapa nggak coba nanti, itu idenya udah bagus tuh yang pasar modal UKM gitu. Jadi semacam pasar modal tapi isinya perusahaan-perusahaan UKM itu. Itu idenya juga bagus. Gue udah pernah denger itu ada ini. Di China juga katanya udah ada kayak gitu. Tapi ya
perlu inilah pendalaman lagi lah terkait itulah, mungkin next topic bisa kita omongin lah masalah yang teknis-teknis, ya kan. Tapi Bro Ipul gimana ke depannya? Masih ini, masih tetap masih menjalani yang ada sekarang itu terus dan sampai pensiun baru mulai bisnis atau gimana Bro? Atau udah mau terjun di bisnis juga Bro? Atau seperti apa? Kalau aku pribadi nih, ini cerita pribadi ya. Kalau aku pribadi, kalau yang aku kontrol itu memang yang investasi tadi saham. Nah, tapi kalau yang aku sama istri kan juga punya usaha juga. Nah, sebenarnya itu yang harapannya itu bisa diwariskan ke anak cucu gitu. Kalau misalnya aku kan kerja ini kan tidak bisa diwariskan ya, artinya aku pensiun ya udah anakku nggak serta-merta bisa kerja di tempat yang sama. Tapi kalau punya usaha kan aku sama istri udah merencanakan bahwa nanti usaha ini bisa diwariskan ke anak gitu. Berarti udah lama memulai bisnis tapi kecil-kecilan ya. Sudah ya 3 tahun ini. Ya sebenarnya bagus juga sih kalau kita mulai bisnis yang kecil-kecil karena kan dari sisi apa modal pasti mah ada duit lebih dikit gitu kan. Modal pasti ada. Kemudian waktu juga nggak 24 jam kan di kantor kan. Masih bisa ngontrol lah. Kemudian kan masih bisa didelegasikan kan. Kalau yang bisnis-bisnis kan. Iya. Yang penting modalnya. Ya kata Pak Gita Wirjawan kan, ide harus ditempel dengan uang bro. Oh gitu ya? Iya. Ide bisnisnya harus ditempel sama duit. Ya kita kan udah bisa nempel-nempel dikit lah. Nempel-nempelin ini. Apalagi Bro Ipul lah. Gue yakin asetnya di Purwokerto mah mau gede. Enggak, aku fokusnya di sini. Jadi di Purwokerto tuh ya nggak ada apa-apa. Maksudnya ya cuman orang tua aja gitu. Cuman kalau mau nambah aset ya aku prefer di sini sih. Karena aku memang tinggal di sini ya sekarang. Terus kemudian pulang Purwokerto itu lo jarang, paling setahun sekali, setahun 2 kali gitu. Jadi eman juga kalau asetnya jadi idle gitu. Mending aset ya di sini biar bisa kita manfaatkan, bisa kita awasi, bisa kita kelola gitu sih. Ya. Ya. Sama itu aku balik ke pembahasan awal, Chat. Jadi kalau teman-teman yang sudah berkarir, itu kan mungkin mereka waktunya habis ya karena pelayanan di unit kan 24 jam gitu ya. Tapi kalau kita kan staff gitu kan sebenarnya relatively punya waktu lebih dibanding mereka gitu. Ya, relatively kita kalau yang udah struktural kayaknya emang kalau di tempat kita kan emang pikiran dengan ininya sudah di korporat gitu dan cita-citanya udah stay di situ kan. Jadi dia jalan aja di jalurnya. Kita jalur masing-masing gitu sesuai dengan. Iya, soalnya aku kan dekat sama Nur Agung kan, yang sekarang jadi manajer di Kaltim Teluk gitu. Nah, dia itu kalau Sabtu Minggu gitu ya, walaupun dia refreshing, tapi itu acara kantor juga, misalnya mancing bareng stakeholder atau sepeda bareng stakeholder gitu. Jadi artinya libur pun itu ya, artinya weekend pun gitu ya, tetap kerja, cuman kerjanya bukan kerja formal gitu, lebih ke membangun hubungan formal. Artinya mereka kalau menurutku ya udah benar-benar nggak ada waktu gitu. Beda sama kita yang Sabtu Minggu masih free lah, mau ngapain, mau jalan-jalan ya sebenarnya kita nggak digangguin kerjaan juga gitu. Bisa full sama keluarga atau kalau mau bisnis ya bisa full bisnis gitu. Kalau mau sekolah ya bisa full sekolah. Setuju bro, setuju. Memang kita udah manusia diciptakan udah pada jalurnya masing-masing sepertinya. Iya, betul. Gitu bro. Ya wis, ini udah malam nih. Mungkin kita hari ini sampai ini aja. Nanti kalau ada waktu kita ini sesuai kesepakatan tadi ya. Jadi yang paling penting sebenarnya lesson learn ya atas bisnis apa yang pernah kita jalankan. Kemudian nomor 2, kira-kira ada opsi apa sih yang memungkinkan bagi kita nih? Kita kan
sama-sama tahu lah, penghasilannya pasti sama lah, selisih paling 100-200 ribu gitu kan. Kemudian secara posisi itu kan ya sama-sama staff gitu kan, waktu juga aku rasa ya sama gitu kan. Jadi nanti banyak kemiripan ini harapannya bisa ada satu kesimpulan gitu. Misalnya, oh yang tadinya nggak kepikiran bisnis ini terus ente cerita, aku jadi kepikiran. Ataupun sebaliknya aku yang cerita, ente jadi punya inspirasi dari situ. Dan ini bro, yang sejenis sama kita banyak. Ya kan, lebih banyak dibandingkan yang misalnya di struktural, karir dan segala macam kan. Ini yang udah settle di karirnya. Betul, Lebih betul. banyak kondisi kayak kita gitu. Jadi bagus juga kalau kita ini kan. Nah, kalau statementnya gitu, berarti bisa jadi sebelum kita ketemu kita ngobrol sama teman yang seangkatan yang satu kantor gitu, yang startnya bareng, posisinya sama gitu. Ya jadi mereka udah punya bisnis juga. Nah, kita bisa obrolin tuh. Nanti kita pas ketemu, kita cerita juga. Si A tuh bisnis ini loh. Si B iya, tuh benar. bisnis ini loh. C tuh fokus di ini loh. Gitu. Gue juga sempat udah ngobrol juga bro sama yang di kantor. Nanti jadi buat bahan diskusi nextnya. Lebih gila lagi bro. Ya, jangan dibocorin sekarang. Besok aja pas pertemuan kedua. Tapi yang gila pasti lagi aku mau deh pesen. ceritanya. Yang pasti aku mau pesen tolong si Rama dikorek lah, itu kan pasti lebih gila lagi itu. Asetnya dia udah banyak bro. Kayaknya nggak pusing. Ya wis, oke. Oke bro, thank you bro. Akhiri. Thank you ya Harus waktunya ya. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Keluarga juga sehat. Amin, amin. Bayinya juga sehat-sehat terus. Yang di dalam kandungan. Mantap bro. Sip. Sip, aku N ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.